Halo semuanya, perkenalkan nama aku Krisna Dianopriani, NPM A1L018063, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Di sini aku akan menyampaikan mengenai mata kuliah kesehatan mental terkait dengan gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif atau bisa dikenal dengan NAPSA. NAPSA sendiri yang umum kita ketahui ada heroin, sabu, ekstasi, ganja, ada kokain, dan pil koplo. Nah, gangguan terkait zat sendiri yang pertama itu menurut DSM-V itu gangguan pertama yaitu gangguan penggunaan zat. Yang kedua, gangguan akibat terinduksi zat. Gangguan sendiri dibagi menjadi 3. Ada gangguan ringan, sedang, dan berat. UU tentang narkotika yaitu diatur dalam UU RI nomor 35 tahun 2009. Golongan 1 untuk pengembangan ilmu potensi sangat tinggi ketergantungan, contohnya opioid. Golongan 2 untuk pengetahuan terapi, contohnya morfin dan petidin. Golongan yang ketiga untuk pengetahuan dan banyak digunakan dalam terapi, contohnya kodein. UU tentang psikotropika diatur dalam UU RI nomor 5 tahun 1997. Golongan 1 atau halusinogen digunakan untuk ilmu pengetahuan, potensi sangat kuat dan ketergantungan. Contohnya MDMA, sabu, dan LSD. Golongan yang kedua atau stimulansi untuk pengobatan, untuk terapi, untuk ilmu pengetahuan, ketergantungan. Contohnya Ritalin. Golongan yang ketiga atau sedatif untuk pengobatan, untuk ilmu pengetahuan, potensi dan sindrom ketergantungan, yaitu contohnya fenobarbital. Yang keempat, golongan keempat yaitu atau anti-ansietas, yaitu berhubungan dengan pengobatan dan ilmu pengetahuan, potensi ringan ketergantungan, contohnya diazepam, klobazam. Selanjutnya, latar belakang individu menyalahgunakan zat psikoaktif, yaitu dari faktor individu seperti ingin tahu, kemudian ingin mencoba, tak bisa menolak ajakan teman, low self esteem, terus low self confidence, kemudian ada sikap memberontak terhadap peraturan, identitas diri yang kabur, mengalami depresi dan kecemasan, lambang keperkasaan. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu kurangnya komunikasi orang tua secara efektif, orang tua yang otoriter, teman sebaya yang pengguna, lingkungan sekolah yang kurang tertib, fasilitas sekolah yang minim. Dan yang terakhir yaitu faktor tersedianya zat psikoaktif, seperti zat psikoaktif ini mudah untuk didapatkan. Tanda dugaan seseorang itu memakai zat itu ada tingkah lakunya ganjil, kemudian ada egosentris, kemudian tidak mampu konsentrasi, prestasi belajarnya menurun, mood berubah dengan cepat, sering izin, datang terlambat, pulang lebih cepat, terlambat mengumpulkan tugas, kualitasnya rendah dan mengabaikan tanggung jawab. Selanjutnya ada terminologi. 1. Habituasi, keadaan bergantung pada suatu zat tanpa timbulnya gejala fisik jika zat dihentikan. Yang kedua ada adiksi, keadaan ketika penggunaan zat tertentu secara teratur, sering, dan cukup banyak dihentikan bila mengalami gejala fisik atau mental. Yang ketiga ada ketergantungan psikis, jika penggunaan dihentikan dan mengalami keinginan sangat kuat menggunakannya. Ketergantungan fisik, jika dihentikan mengalami gejala putus asa. Toleransi, keadaan untuk memperoleh efek zat seperti semula. Sejarah alkohol, digunakan untuk kesenangan, nutrisi, obat dalam bir dan wine. Pada kurang lebih 5.000 tahun yang lalu di Babilonia, Yunani, Roma, penyulingan alkohol pada tahun 1400 di Irlandia dan pada tahun 1800 digunakan di Eropa dan Amerika. Contoh alkohol sendiri itu ada bir, ada whisky, vodka, brandy, koknak, anggur, minuman tradisional seperti brem, ciu, tua, arak, dan lain-lain. Alkohol digolongkan menjadi 3, yaitu golongan 1, kadar etanolnya 1,5, yaitu dalam bir
dan sandi. Golongan yang kedua yaitu kadar etanolnya 5 sampai 20 dalam anggur. Golongan yang ketiga itu kadar etanolnya 20 sampai 55% dalam whisky dan brandy. Intoksikasi alkohol dibagi menjadi 3. Ada intoksikasi ringan, kemudian ada berat dan sangat berat. Putus alkohol. Kriteria diagnostik yaitu penghentian penggunaan alkohol setelah beberapa hari, hiperaktif, insomnia, tremor, mual atau muntah, halusinasi, gangguan sosial, bahkan pekerjaan. Kemudian tidak berhubungan dengan kondisi. Nah, selanjutnya yaitu delirium tremens, kemudian sindrom Wernicke dan Korsakoff. Fase pengobatan alkohol, intoksikasi alkohol yaitu tiamin 50 mg IF dan 50 mg IM dan detox dapat diberikan apabila hipoglikemia 50 sampai 10 mili IF dilanjutkan dengan tiamin 50 mg IM setiap hari sampai pasien dapat makan. Fase kondisi gawat darurat. Opioid yaitu berefek analgesik, hipnotik dan euforia. Intoksikasi opioid itu setelah memakai opioid yaitu kita akan mengalami mengantuk berat atau koma, cadel, kemudian ada gangguan memori. Putus opioid, clinical opioid withdrawal scale atau COWS. Pengobatan intoksikasi opioid itu sendiri dengan perawatan medis, narkotik antagonis nalakson, dan yang ketiga itu diharapkan terjadi respon cepat perbaikan kesadaran. Yang keempat, jika pasien membaik, teruskan pengawasan. Putus pengobatan zat opioid dengan metode terapi simptomatis atau metode terapi substitusi. Nah, selanjutnya yaitu amfetamin. Amfetamin sendiri itu ada levoamfetamin, kemudian ada dextroamfetamin, kemudian metilamfetamin. Nah, yang sering disalahgunakan yaitu ada MDMA dan sabu-sabu. Yang sering kita dengar banyak anak-anak yang mengalami kasus dalam nafsa yang berjenis sabu-sabu. Cara kerjanya sendiri yaitu menyebabkan pelepasan norepinefrin, dopam. Yang kedua yaitu serotrim dari neutron prasinaps, menghambat reuptake norepinefrin dan dopamin, menghambat sistem MAO pada neuron prasinap. Kemudian keadaan putus amfetamin ini dibagi menjadi 3 fase. Ada fase awal, fase menengah, dan fase akhir. Panatalaksaan intoksikasi amfetamin mempercepat ekskresi amfetamin, yaitu pemberian amonium klorida 50 mg dalam 3 per jam dengan terapi psikofarmaka dan terapi non-psikofarmaka. Ganja. Gejala setelah pemakaian ganja itu terjadi sekitar 2 jam. Kantong tifa hiporemis, peningkatan nafsu makan, dan mulut itu menjadi kering. Nah, yang selanjutnya itu ada komorbiditas, hubungan antar ketergantungan nafsa dengan gejala psikiatri. Penyalahgunaan nafsa. Yang pertama itu ada penyalahgunaan nafsa. Yang kedua penggunaan akut dan menahun. Penggunaannya secara akut dan menahun. Yang ketiga ada penggunaan nafsa dapat menginisiasi, mengakserbasi, memperburuk perkembangan psikiatri yang ada. Dan yang terakhir yaitu penggunaan nafsa dapat menutupi gejala-gejala psikiatri lainnya.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.